Ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Ya, menanti putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Bang Marwan, apa kemudian yang membuat yakin sekali lagi poin-poinnya bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy Peron yang dimaksud dalam kasus Vina dan juga Eki 8 tahun silam? Keyakinan Mbak ya, tadi saya bilang tadi ciri-cirinya udah berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda Mbak. Dan yang bernama Peggy Setiawan, Peggy itu banyak. Ini kan Peggy Peron. Dan saya mendapat informasi terakhir Mbak ya, sebenarnya makanya saya bilang, di sini kita pihak kepolisian harus jeli betul Mbak. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon Mbak, dari orang. Peggy Peron itu memang ada. Dia termasuk dalam geng motor. Ini menurut informasi. Nah seperti ini, informasi seperti ini dikejar. Tapi mereka bilang, kalau geng motor ini mereka ini kuat juga Mbak. Apa namanya, jiwa ininya, jiwa korsanya apa nama istilahnya. Dia nggak bakal menceritakan. Tapi informasinya ada, memang ada. Yang bernama yang namanya Peggy Peron. Tapi bukan klien kami, Peggy Setiawan. Itu Mbak. Oke, baik. Pak Arianto gimana nih Pak? Jadi tanggapannya pihak Peggy Setiawan ini yakin nih bukan Peggy Peron dari tersangka pembunuhan Vina dan Eki? Ya sejak dari mula kan kuasa hukum kan itu dalil yang disampaikan. Tetapi kalau saya melihat putusan ini nanti bagaimana, itu nanti terpulang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, yang dikatakan tadinya kan kok cerita tentang BAP dan sebagainya. Tapi kan penyidik kemarin menerangkan ini loh bisa kerjakan, mulai dari manggil, nangkep, kemudian bagaimana proses kita menangkap, kita meyakinkan bahwa itu memang tersangka, itu sudah diuraikan gitu. Nah sedangkan kan kalau dari pihak kuasa hukum kan mengatakan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya, itu buktinya nggak kualitas, alat bukti apa kayak gitu dan sebagainya. Itu kalau menurut pertimbangan saya, pendapat saya ya, hakim nggak akan melihat itu. Hakim hanya akan melihat, menilai ini bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini dari puluhan kan bukti yang ada itu, kira-kira cukup nggak, sudah cukup apa minimal dua untuk menentukan Peggy sebagai tersangka, itu aja. Bukan Peggy sebagai terdakwa yang karena membunuh dan sebagainya sehingga hasilnya bukti-buktinya harus ada relevan dengan yang didakwakan. Nah, hakim hanya akan menilai kok itu nanti ini menurut saya sih keterangan ini sudah cukup gitu. Ini kayak keyakinan hakim di sini, kita nggak bisa menilai dan nggak bisa mendikte bahwa hakim harus mengabulkan kita punya gitu. Dan bagi penyidik kayak gini nih ya, seandainya nanti ternyata itu dikalahkan ataupun dikabulkan permohonan itu menjadi koreksi bagi penyidik bahwa ternyata tindakan yang dilakukan sama ini masih belum diakui sebagai bukti yang kuat untuk penyidik. Dia pasti akan mencari bukti yang kuat lagi untuk meneruskan penyidikannya gitu. Jadi itu kira-kira prediksi saya ya. Jadi saya menilai ini pra-peradilan ini hakim akan tetap kepada prinsip bahwa pra-peradilan itu hanya memutus mengenai masalah sah atau tidaknya penentuan Peggy sebagai tersangka. Karena memang yang dimohonkan itu gitu. Oke, Bang Marwan gimana nih tanggapannya terhadap yang disampaikan Pak Arianto tadi? Ya, itu kan menurut Pak Arianto kan, sah-sah aja Pak Arianto bicara kayak gitu. Kami kan dari kami kacamata, makanya apa sampaikan Pak Arianto, kita lihat nanti hari Senin. Apapun putusan dari pengadilan, kemarin kami dikumpulin oleh ketua kami, Ibu Sugianti, walaupun kami berkeyakinan 99%, kita lihat berkeyakinan karena dari fakta yang persidangan dan dari fakta hukum yang kami lihat kan, 99% kami yakin ini kalau kami menang, tapi apapun namanya, kami tetap harus siap menerima apapun putusan dari hakim tunggal itu. Paling-paling kita mempersiapkan langkah ke depannya. Oke, percaya diri tapi siap menerima. Harus siap. Apapun putusan pengadilan harus siap kita terima. Pak Yusuf, ini kan semuanya berkutik di pembuktian bahwa Peggy Setiawan betulkah Peggy Peron yang dimaksud atau justru korban salah tangkap. Nah, kalau dari Kompolnas selama ini bekerja melihat proses pembuktian itu juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti apa Pak Yusuf? Ya, kami sebagai pengawas tentu kan
memposisikan di dalam pengawasan itu kaitannya dengan penyidikan ketika ditetapkan seseorang menjadi tersangka kan tentu kami memposisikan ketika ingin menggali dan meminta klarifikasi mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Kita anggap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ini ya tidak bisa dituduhkan apapun, termasuk dijadikan tersangka dengan alat dua bukti, sehingga itu akan mendapatkan penjelasan-penjelasan. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran. Nah, berdasarkan praktek-praktek di dalam pengujian pra-peradilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian, kita memang melihat ketika penyidik ketika menetapkan tersangka apabila pada aspek materialnya itu masih belum tergambarkan, itu dalam pantauan kami itu kalah gitu. Nah, tapi ketika penyidik ketika menetapkan tersangka walaupun kualifikasinya itu didasarkan pada dua alat bukti, tapi pada aspek materialnya itu sudah bisa digambarkan, itu rata-rata ketika diuji pra-peradilan itu tetap dinyatakan sah. Nah, walaupun demikian tentu dalam kasus penetapan Peggy Setiawan ini dari pihak kuasa hukum selama persidangan pra-peradilan ini kan sebenarnya mengajukan penggalian pertanyaan-pertanyaan yang membuka di dalam fakta persidangan itu, baik itu saksi maupun ahli, itu kan sebenarnya ingin mendapatkan satu gambaran pada aspek material. Nah, hal ini tentu sudah kami sampaikan sebelum adanya pra-peradilan kepada penyidik agar pada aspek material juga sudah bisa tergambarkan, sehingga ini ketika ditetapkan sebagai tersangka benar-benar firm. Nah, inilah tentu yang kita sepenuhnya kita serahkan kepada putusan hakim. Apakah hakim akan melirik sedikit pada aspek materialnya, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana putusan. Inilah yang sudah kita sampaikan kepada penyidik. Kami memberikan saran dan masukan ketika ini menetapkan tersangka sudah punya gambaran. Tidak hanya dituduhkan salah tangkap, tapi yang ditangkap ini, yang ditetapkan sebagai tersangka ini memang benar-benar sudah sah, tapi pada aspek materialnya sudah bisa tergambarkan. Walaupun seperti ini, kami dalam pantauan pra-peradilan kemarin dari pihak kuasa hukum Polda Jabar memberikan jawaban-jawaban itu tidak sampai untuk bisa menjelaskan bahwa Peggy Setiawan meskipun yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak dalam arti menjawab sebagai bersalah. Ini yang kami anggap sudah proporsional, sehingga ya kita berharap apapun putusan pengadilan pra-peradilan Hakim Eman ini ya harus diterima. Kami juga sudah sangat senang tadi dari kuasa hukum juga apapun putusan dari pihak Hakim Eman ini ya harus diterima. Tentu kedua belah pihak harus menerima apapun putusannya. Apabila penyidik dikalahkan dalam putusan ini, tentu kami sudah bersaran perlu dilakukan evaluasi dan kelemahan-kelemahan sebelum adanya putusan itu, sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Mas Heri, apa sih yang akan mempengaruhi seorang hakim kemudian bisa memiliki keyakinan untuk mengambil putusan? Nah, dalam putusan yang baik itu menurut saya berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah harusnya kita melihat nanti pertimbangan hukum hakimnya. Apakah sudah mempertimbangkan kehadiran kedua belah pihak secara utuh dengan menghadirkan ada saksi, ada ahli. Jangan-jangan dihadirkan tapi kemudian tidak dipertimbangkan. Atau bunyi dari putusannya tidak sama sekali menyentuh faktanya. Kita tidak mengharapkan itu tentunya. Dan yang paling penting nanti adalah what next-nya Mbak Ken. Bahwa yang kita khawatirkan begini, ketika masih sama-sama ngotot katakanlah. Bayangan saya, Divkum masih ingin lanjut, untuk tim penyidik masih ingin melanjutkan proses ini, tapi kemudian ini ternyata bersoal masalah alat bukti, dan ketika mau dilimpahkan ke kejaksaan bukan menolak ya, tapi kemudian mengirimkan P19 lagi, ini kan akan terus sampai mungkin kiamat baru akan berhenti, Mbak. Nah, bagaimana tentang kepastian hukum seseorang, status seseorang di sana? Nah, dalam konteks konstruksi hukum acara pidana khususnya pra peradilan, memang kadang banyak hal yang kita nggak bisa mengatakan secara tegas bahwa ini adalah role model dalam pelaksanaan hakikatnya hukum acara peradilan pidana khususnya dalam pra peradilan. Akan dikembalikan kadang lebih kepada nuansa kebatinan hakim, keyakinannya. Nah, ini kan untuk meyakinkan seseorang hanya
hakim itulah yang tahu dengan Tuhannya kan. Kita di luar ini nggak bisa menilai. Bahkan sampai pada putusan besok hari akan dibacakan, katakanlah jam 9, 8:59 aja masih ada yang nggak tahu nih. Pasti apa putusan dari hakim. Ini yang menurut saya penting adalah ketika kita mulai yakin dan percaya menegaskan arah dari konstruksi hukum acara peradilan pidana kita khususnya pra peradilan. Apakah kemudian hanya bersoal masalah prosedural saja atau ketika bicara penetapan tersangka ini berbeda dengan objek pra peradilan yang lain. Karena di objek pra peradilan dalam pasal 77 kan banyak ya. Disertasi saya khusus tentang pra peradilan soalnya. Jadi ketika bicara dalam hal itu saya bicara dalam konteks penelitian juga. Ini yang kemudian jadi sulit adalah ketika mengejawantahkan itu dalam ranah praktik. Kita ini mau ikut role yang mana ini? Jangan sampai nanti harapan saya nggak begini ya, bahwa ketika ingin menjatuhkan putusan sesuai nilai rasa saja, tanpa ada barometer parameter yang jelas. Jadi kita nggak hanya bicara pada kasus Peggy, Mbak Ken, orang yang berusaha berjuang di pra peradilan, baik pihak pemohon maupun termohon, ini juga akan harus mendapatkan kepastian dari segi prosedural. Mungkin ke depan ini menurut saya wacana untuk merubah khususnya pra peradilan ya, konstruksi ini harus dipertegas. Jangan terlalu banyak ruang terjemahan bebas begitu, tapi mulai ada hal yang jadi parameter tadi menurut saya sehingga kita bisa menyepakati hal itu. Oke, harus ada parameter yang jelas ketika seorang hakim kemudian memiliki keyakinan begitu ya Mas Heri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagaimana kemudian masing-masing pihak baik bagi pemohon maupun juga termohon ini menghadirkan bukti-bukti yang kemudian sahih dianggap ini bisa mempertanggungjawabkan, bisa menjawab dan meyakinkan hakim juga untuk mengambil putusan. Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.